Jadi bagian luarnya tuh dia masih ngeset, tapi dalamnya bener-bener ekstra lembut, milky, tapi tetap ada aroma cheese juga. Dan si sausnya juga ini dia manisnya tuh pas. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin burnt cheesecake yang pastinya dia lembut, creamy ya, dan anti gagal ya. Dan supaya lebih lengkap, ini aku juga akan bikin saus Biscoff yang praktis banget ya. Cuman kalau kalian mau sajikan si burnt cheesecake-nya tanpa saus apapun juga itu udah bakalan enak ya. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini yang pertama untuk burnt cheesecake-nya. Di sini aku pakai cream cheese, lalu mascarpone cheese. Ini mascarpone cheese kalau kalian nggak ada banget, susah ketemunya, di skip aja nggak masalah. Telur, gula pasir, tepung maizena, lalu ini whipping cream, jadi krim cair ya, garam dan juga perisa vanila. Lalu sekarang ini untuk saus Biscoff ya. Nah sebenarnya untuk saus Biscoff tuh kalian bisa beli aja Biscoff spread, cuman lebih susah ditemukan dan juga harganya cenderung lebih mahal ya. Jadi kita bisa bikin pakai si cookies Lotus Biscoff ini. Lalu aku akan tambahkan butter, bubuk kayu manis, white chocolate chip, bisa pakai white chocolate lainnya ya, mau confiture, mau yang compound juga nggak apa-apa, minyak dan juga garam. Dan bahan-bahan ini tuh kan untuk bikin siang Lotus Biscoff spreadnya. Nah nanti kalau misalnya mau dijadiin si sausnya, kalian bisa tambahkan juga dengan whipping cream dan juga susu. Oke, yang pertama ini kita akan bikin si burnt cheesecake-nya ya. Untuk bikin dan juga manggangnya tuh cepat, cuman setelah itu tuh harus didinginin. Jadi kalau kalian misalnya mau buat acara besok ya, kalau bisa hari ini bikin si burnt cheesecake-nya ya. Nah salah satu yang paling penting udah pasti cream cheese-nya. Pastikan pakai cream cheese yang creamy dan juga kondisinya masih bagus, nggak split ya, masih menyatu dengan baik. Ini aku tambahkan juga dengan mascarpone dan juga gula pasir, garam, perisa vanila dan juga sedikit tepung maizena. Kalau nggak ada tepung maizena, diganti tepung terigu masih bisa. Nah ini kalau udah pastikan si cream cheese-nya tuh dia udah nggak dingin ataupun beku ya, udah soft kayak gini. Dan tinggal kita aduk aja, boleh pakai mixer ataupun manual pakai balon whisk. Ini cukup sampai si gula dan juga cream cheese serta bahan-bahan lainnya tuh merata. Nah kalian bisa lihat ya, tekstur cream cheese-nya itu dia bener-bener masih creamy dan juga nggak split. Nah hati-hati, kadang kalau misalnya kalian menggunakan cream cheese yang salah, misalnya cream cheese-nya tuh split, belum tentu rusak juga, tapi kadang ada cream cheese yang split ya, atau rasa cream cheese-nya tuh pahit, asam. Nah itu udah pasti si hasil dari cheesecake-nya tuh nggak akan enak. Nah ini kalau udah merata kayak gini, ini udah cukup. Tambahkan telur. Ini untuk telurnya kita akan kocok satu persatu ya. Pastikan bener-bener sampai merata banget ya si telurnya. Karena kalau misalnya enggak, nanti permukaan atas burnt cheesecake-nya tuh dia nggak bisa mulus. Jadi termasuk kalau kalian nggak pakai mixer, pastikan si telurnya ini dia sangat merata, teraduk dengan baik. Nah kalau udah kayak gini, terakhir ini kita udah nggak usah pakai mixer lagi. Kita aduk aja manual. Whipping cream-nya ini kita masukin. Karena kalau kita aduk si whipping cream pakai mixer, takutnya nanti malah jadi ngeset ya. Karena kan whipping cream tuh dikocok sebentar aja dia jadi ngeset gitu, jadi kayak whipped cream. Oh ya, tadi jangan lupa untuk panaskan oven ya di 220 derajat. Dan ini sekarang kita akan siapkan untuk loyangnya, yang kita akan alasi dengan baking paper. Nah untuk baking papernya supaya lebih mudah nempel ke loyangnya, ini aku mau lipat-lipat dulu ya. Kalau kalian mau remes-remes asal abstrak juga nggak masalah. Lalu loyangnya ini oles dengan sedikit minyak supaya baking papernya ini bisa nempel dengan baik. Nah kalau udah kayak gini, baking paper yang lebihnya ini bisa kita gunting atau bisa juga tinggal kalian lipat aja ke bawah gitu. Dan adonan cheesecake-nya ini tinggal kita masukkan aja ke dalam oven, jangan lupa disaring. Isinya jangan kepenuhan, ini sekitar 3/4 aja maksimal, karena nanti pada saat dipanggang itu dia akan mengembang. Langsung aja masukkan ke oven yang udah dipanaskan sebelumnya, ini di 220 derajat. Tapi kalau oven kalian kecil mungkin bisa di 200 derajat, karena biasa kalau misalnya semakin dekat dengan sumber panas itu dia semakin cepat gosong. Untuk manggangnya ini di sekitar 30-35 menit ya, karena ini cukup tebal juga loyangnya. Kalau misalnya kalian yang lebih tipis,
mungkin bisa sekitar 25 menitan. Nah, sekarang kita akan bikin si Biscoff spreadnya ya. Tahap pertama kita akan lelehkan dulu coklat putih, mentega, dan juga minyak. Kalau coklat putihnya kalian bukan choco chip kayak gini, harus dipotong-potong dulu ya, diiris-iris. Kalian bisa masukin ke microwave atau pakai double boiler ya, jadi Ben Mary. Nah, yang penting si coklatnya ini dia udah cukup meleleh. Selanjutnya ini kita halusin dulu ya untuk si Lotus Biscoff ya. Ini aku pakai garam dan juga kayu manis bubuk supaya lebih wangi. Ini kita halusin dulu. Nah, kalau udah, baru kita masukin si campuran minyak, mentega, dan juga coklat putihnya tadi. Kita blend lagi sampai halus. Kalau chopper kalian kurang bisa halus, bisa pindahkan ke blender ya. Blender yang bener-bener bisa sampai halus. Nah, jadi liquidnya di sini tuh memang nggak ada yang mengandung air ya. Semuanya pakai pure fat. Ini yang akan bikin si spreadnya tuh awet tahan lama. Kalau masuk ke dalam kulkas, biasa tuh dia jadi padat ya. Sama seperti spread lainnya. Kalau masuk ke dalam kulkas udah pasti si fatnya jadi membeku. Nah, kalau udah kayak gini, ini sebenarnya udah siap dipakai. Bisa untuk oles roti dan lain-lain. Tapi kalau kalian mau jadikan saus yang pastinya rasanya tuh nggak terlalu manis juga, di sini bisa dicampur dengan krim cair dan juga susu. Jangan kaget, ini pasti langsung mengental karena pada dasarnya si Lotus Biscoff itu kan dia mengandung tepung ya, karena kita bikinnya tuh dari cookies, bukan dari spread. Nah, makanya dia langsung mengental kayak gini. Ini kalau misalnya masih kurang cair, kalian tinggal tambahkan susu sesuai selera. Nah, ini cheesecake-nya udah matang. Ini kita biarkan aja di suhu ruang. Kalau misalnya dia udah nggak terlalu panas, bisa kita masukkan ke dalam kulkas ya. Minimal banget masukin ke dalam kulkas sekitar 4 jam atau bisa juga semalaman sebelum bisa kita potong-potong. Nah, ini cheesecake-nya udah aku diemin semalaman di kulkas ya. Dia udah ngeset. Untuk ngeluarinnya kalau mau lebih gampang, kalian bisa panasin bagian loyangnya ya. Ini bisa pakai air panas, lap panas, atau misalnya di torch juga itu bisa. Nggak usah lama-lama tapi ya. Dan kalau udah tinggal kita angkat. Nah, kalau misalnya diangkat agak susah, karena ini si loyangnya bukan loyang bongkar pasang. Ini dibalik aja nggak masalah, karena si cheesecake-nya ini dia udah ngeset ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini teksturnya bener-bener creamy. Dan juga rasanya tuh dia milky, cheesy, serta manisnya juga pas. Ini ciri khas dari teksturnya Bus Burn Cheesecake. Jadi bagian luarnya tuh dia masih ngeset, tapi dalamnya tuh teksturnya lebih lembut ya. Untuk overall rasanya dia dibandingkan New York Cheesecake, memang ini si cheese-nya itu dia lebih light. Jadi nggak terlalu berat ya rasa kejunya, apalagi kan kita campur mascarpone. Dia bikin si rasa cheesecake-nya itu dia lebih ke milky, tapi tetap ada aroma cheese juga. Dan yang paling penting, tuh dia bener-bener ekstra lembut. Dan juga ini tuh sama ya, dalam keadaan dingin juga akan tetap lembut. Jadi untuk Bus Burn Cheesecake tuh penyajiannya tetap dingin atau suhu ruang. Jadi jangan dipanasin gitu untuk mendapatkan meltednya, karena kalau si takarannya tepat walaupun dingin dia tetap melted kayak gini. Untuk sausnya opsional, ini aku bikin salah satu yang biasa best seller ya, si rasa Biscoff. Dan si sausnya juga ini dia manisnya tuh pas untuk dikombinasikan sama si cheesecake, yang dimana cheesecake-nya juga bukan yang manis banget ya. Selain untuk cheesecake, si Biscoff spread-nya ini bisa banget kalian kreasikan misalnya untuk makan sama roti tawar, untuk ice cream dan lain-lain ya, jadi serbaguna. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Recooktek dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.